Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Selamat siang Sobat Humas Polri dan para netizen. Jumpa lagi dalam acara kita Tribal Talk with Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kabid Propam Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kombes Pol BM Sagala, dengan topik Propam Penegak Disiplin Anggota. Sobat Humas Polri, sudah bersama kita Kabid Propam Polda Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Kombes Pol BM Sagala. Selamat pagi Pak Kabid Propam. Pagi. Sehat Pak Kabid? Amin. Amin, sehat ya. Jadi kenapa tamu kita adalah kita undang Kabid Propam Polda Kepulauan Bangka Belitung? Karena Bangka Belitung kemarin sudah didatangi oleh Divisi Propam Polri. Jadi mengenai kegiatan disiplin anggota Polri yang ada di Bangka Belitung. Mungkin jelasnya nanti kita akan bertanya-tanya dengan Bapak Kabid Propam. Mungkin Pak Kabid Propam, sebagaimana kita ketahui agar masyarakat paham apa fungsi bidang Propam dalam organisasi Polri. Jadi fungsinya itu Pak Kabid, mungkin bisa dijelaskan gitu. Baik, Pak Kabid Sukmas. Fungsi Propam di organisasi Polri ini adalah sebagai pertanggungjawaban profesi, kemudian ya. Selaku pengaman internal, ya. Dalam penegakan disiplin maupun kode etik, ya. Dan juga menerima pengaduan dari masyarakat terkait tingkah laku, perilaku personil Polri, ya, yang tidak sesuai dengan ketentuan ataupun yang merugikan masyarakat. Demikian. Oh gitu ya. Jadi intinya masyarakat bahwa di kepolisian itu ada namanya Propam ya, profesi pengamanan. Artinya kepolisian itu bekerja, itu ada yang ngawasi, yaitu Propam. Karena apabila ada tugas-tugas anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan SOP atau melanggar hukum, itu mungkin Pak Kabid yang akan ditindak oleh bidang Propam. Nah, kegiatan apa saja nih yang dilakukan untuk mengeliminir pelanggaran nih yang dilakukan oleh bidang Propam Polda Kepulauan Bangka Belitung, Pak Kabid? Jadi hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengeliminir pelanggaran personil, yang pertama tentu melakukan pengawasan ya. Pengawasan yang melekat terhadap anggota kita, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan pribadi masing-masing. Ya. Sehingga itu meminimalisir terjadinya pelanggaran. Ya. Kemudian berikutnya memberikan sanksi yang tegas kepada personil Polri yang melakukan pelanggaran baik disiplin maupun kode etik. Dan tentunya juga kita memberikan arahan kepada para anggota untuk melakukan kegiatan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP yang ada. Ya, betul Pak Kabid. Jadi Sobat Humas Polri, Propam ini tidak saja dalam hal kedinasan ya yang mereka awasi, tapi masalah pribadi juga. Mungkin sepintas dari video tadi kita lihat dalam kedinasan, bahkan rambut pun untuk anggota itu sudah ada ketentuannya. Jadi mungkin kalau gondrong ya dirapikan sama Bid Propam. Cuman kalau Bid Propam ngerapiinnya mungkin agak nggak serapi tukang cukur itu. Ini perlu dipahami ya. Jadi jangan dikira di kepolisian itu bahwa polisi itu wah enak polisi. Oh tidak. Jadi anggota kepolisian pasti diawasi oleh bidang Propam. Jadi apakah tingkah lakunya di dalam dinas maupun di luar dinas. Mungkin selanjutnya Pak Kabid, sanksi apa saja yang dilakukan kepada oknum anggota yang melakukan pelanggaran ini? Sanksinya ini tentu ada kan? Nah, ini untuk sanksi pelanggaran terhadap anggota ini. Pelanggaran itu di kita itu ada pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik, maupun pelanggaran disiplin. Ya. Untuk pidana, ya itu ditangani oleh mungkin di bidang reserse ya. Bidang reserse. Kemudian ada namanya kode etik terhadap anggota yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Kode etik ya. Itu ada sanksi. Sanksinya itu mulai dari
teguran ya, bahwa perbuatan yang bersangkutan itu melanggar, ya, kemudian sampai kepada yang terberat diberhentikan. Tidak dengan hormat. Tidak dengan hormat, ya. Itu untuk pelanggaran kode etik. Nah, untuk pelanggaran disiplin itu ada sanksi disiplinnya. Dia lebih ringan memang sanksinya daripada kode etik. Mungkin yang terberat itu adalah demosi, dalam arti mungkin non jabatan. Kalau untuk pidananya, yaitu kita dilakukan proses penyidikan oleh reserse. Dan apabila nanti ada persidangan dan anggota tersebut yang melakukan pelanggaran pidana dan dinyatakan terbukti dan dia dihukum, itu otomatis akan kita proses pelanggaran kode etiknya. Nah, terhadap pelanggaran kode etiknya kita lihat nanti hukuman yang diberikan oleh pengadilan. Apabila hukumannya itu disangkakan melanggar pidana yang diancam hukuman di atas 4 tahun, dan apabila sudah ingkrah, tentunya kita kode etikkan dan hukumannya adalah PTDH. Demikian. Mungkin saya perjelas lagi pada Sobat Humas Polri dan netizen bahwa kami anggota kepolisian pun bisa diajukan ke pidana umum, Pak Kabid, betul. Yaitu melalui reserse kriminal umum. Artinya apabila anggota polisi melanggar, dia juga dikenakan sanksi pidana. Dan apabila sanksi pidana itu terbukti, makanya akan bergulir ya Pak Kabid ke kode etik. Nah, di kode etik ini tentu ada penurunan kenaikan pangkat, bahkan untuk di pemberhentian tidak dengan hormat. Namun kalau disiplin, mungkin karena dia tidak masuk kerja, mungkin berupa sanksi lebih ringan lagi. Nah, Sobat Humas Polri, jangan lupa untuk bertanya atau komen di kolom komentar berkaitan dengan topik kita edisi kali ini. Tetaplah bersama kami di Tribata Talk Bid Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung. Biro Provos Divisi Propam Polri yang dipimpin oleh pemeriksa POK 3 di Propam Polri, Kombes Pol Gunarso melaksanakan kegiatan operasi penegakan ketertiban dan disiplin atau Gaktiplin di wilayah hukum Polda Kepulauan Bangka Belitung pada hari Senin 11 Oktober 2021. Operasi Gaktiplin yang turut melibatkan Bid Propam Polda Bangka Belitung ini dilaksanakan di Polres Pangkal Pinang dan Polres Bangka. Gaktiplin yang dilakukan oleh Biro Provos Div Propam Polri ini menyasar pemeriksaan kelengkapan administrasi seperti KTP, KTA, SIM maupun surat izin kepemilikan Senpi. Selain itu, tim juga melakukan pemeriksaan Senpi anggota serta juga melakukan tes urin kepada seluruh personil Polres yang turut diikuti oleh Kapolres dan pejabat utama Polres. Kita ngecek karena kita kegiatan Gaktiplin, jadi penegakan ketertiban dan disiplin anggota, yaitu ngecek sikap tampangnya, tampilan, rambut, terus administrasi, kalau dia megang senpi, kartu senpinya masih hidup enggak, gitu kan? KTA-nya masih hidup enggak, gitu kan? Nah, itu diperbaiki. Dan kita kalau ditemukan itu kita berikan tindakan, kemudian dari pakaian juga kan seperti itu. Ya, terus kita ada tes urin lagi. Ya. Pelaksanaan Gaktiplin yang dilakukan oleh Biro Provos Div Propam Polri ini masih berlangsung selama 4 hari ke depan dengan menyasar satker-satker serta beberapa Polres yang ada di jajaran Polda Kepulauan Bangka Belitung. Tim Liputan Tribrata News Polda Kepulauan Bangka Belitung melaporkan. Sobat Humas Polri dan para netizen, masih bersama kami di acara Tribata Talk Bid Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama Kabid Propam Polda Kepulauan Bangka Belitung. Mungkin sekilas tadi sudah kita tonton videonya tentang kegiatan Propos Mabes Polri yang mengecek kelengkapan personil Polda Kepulauan Bangka Belitung dan jajaran, yaitu berupa kelengkapan senjata api, kelengkapan diri, bahkan sikap dan penampilan. Mungkin
ini bagaimana sikap dan tampang dan penampilan yang wajib dimiliki oleh anggota Polri, Pak Kabid, yang supaya masyarakat ini paham ini gitu. Baik, sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2018 tentang pakaian dinas. Dinas Polri, yaitu masing-masing ini satker kita memiliki pakaian seragam. Pakaian seragam, ya. Nah, itu tentu harus sesuai dengan perkap tersebut. Iya, betul. Jadi kalau tidak ya dia kena pelanggaran disiplin. Pelanggaran, ya. Kemudian tentang sikap tampang ini juga diatur. Misalnya polisi laki-laki itu modelnya 321. 321, ya. 321. Kemudian untuk poluan juga diatur juga itu 2 cm di bawah kerah. Ya, nah, betul. Jadi harus sesuai dengan ketentuan seperti itu. Termasuk juga sikap tampang ini tidak boleh kita berjenggot. Ya, nah itu. Kemudian ada dikuncir-kuncir. Ya. Nah, untuk yang berkumis dicukur yang rapi. Ya. Kemudian juga untuk poluan tidak menggunakan make up yang terlalu mencolok lah ya, atau perhiasan yang berlebihan berlebihan ya, termasuk perhiasan. Kemudian tidak diperkenankan menggunakan tato. Tidak bisa menggunakan tato. Kemudian termasuk juga tidak memelihara kuku. Itu mungkin yang terkait masalah sikap tampang dan seragam anggota kepolisian. Jadi Sobat Humas Polri dan para netizen, tentu sobat-sobat melihat semua bahwa penampilan polisi itu seragam, ya, semuanya sama bentuknya. Tapi memang demikian ketentuannya, karena itu diatur oleh peraturan Kapolri. Jadi anggota kepolisian tuh nggak bisa ngarang-ngarang, misalnya pakai dinas rambut gondrong, nggak mungkin, kecuali mereka yang dinas di reserse atau di intelijen, jadi mereka boleh panjang. Tapi selama uniform, tentu Pak Kabid dia ada ketentuan yang harusnya apa dari pakaiannya, atributnya, kan gitu. Jadi itu nggak bisa ngarang-ngarang. Makanya kalau kita lihat bahwa anggota kepolisian itu kelihatannya rapi karena memang mereka diatur ya dan diawasi oleh Propos dari Propam Polri. Mungkin selanjutnya Pak Kabid, kita akan menanyakan pada Pak Kabid masalah narkoba. Narkoba ini sangat berbahaya ya, bukan bagi masyarakat, juga bagi anggota kepolisian Republik Indonesia. Nah, upaya apa saja nih di bidang Propam untuk masalah anggota yang terlibat narkoba nih, Pak Kabid? Ya. Baik, Pak Kabid Humas. Ya. Masalah penyalahgunaan narkoba ini sangat bertentangan dengan tugas pokok sebagai anggota Polri. Nah, terkait penyalahgunaan narkoba ini yang perlu diantisipasi di wilayah kita cukup tinggi. Cukup tinggi ya Pak Kabid ya. Dimulai triwulan pertama kita melakukan pemeriksaan terhadap personil Polda itu sudah cukup banyak, ada sekitar 40 lebih itu yang menyalahgunakan narkoba. Nah, terkait masalah penyalahgunaan narkoba ini sudah ada ketentuan dan kebijakan dari pimpinan Polri ya untuk tidak bermain-main dengan narkoba. Bermain-main ya, betul. Sanksinya cukup keras dan tegas ya. Itu diperintah kalau sudah berulang dia di PTDH. Ya. Nah, ini sudah cukup banyak anggota kita yang sudah proses penyalahgunaan narkoba. Namun ya tetap saja terjadi. Bahkan kemarin pada saat pelaksanaan Gaktiplin oleh Biro Propos Polri itu masih ditemukan ada 3 personil yang melakukan penyalahgunaan narkoba pada saat dicek urin. Nah, ini sanksinya cukup keras, langsung PTDH dan sudah banyak contoh. Nah, terkait hal demikian kita juga memberikan pembinaan termasuk pengawasan terhadap personil kita ini untuk tidak bermain-main dengan narkoba. Tentunya kita secara rutin melakukan pencegahan urin. Urin ya, itu secara rutin kita lakukan. Pencegahan ya Pak Kabid ya. Untuk pencegahan supaya anggota juga tidak bermain-main lagi. Karena dari data yang kita dapat bahwa pengguna narkoba tersebut itu rata-rata residivis. Dan sudah berulang. Kalaupun dia baru 1 kali ditangkap, mungkin ketangkapnya 1 kali. Tapi menggunakannya mungkin sudah berkali-kali. Lama dan berkali-kali. Dan ini untuk penyalahgunaan narkoba juga kita sudah lakukan penghukuman terhadap 1 personil yang sudah perwira. Dan itu juga direkomendasi pemberhentian dengan hormat. Dan sudah turun skepnya dari Mabes Polri. Kemudian juga untuk pengawasannya
kita harapkan juga kepada masing-masing komandannya, atasan, kasatker untuk mengawasi anggotanya. Iya, iya. Karena biasanya ciri-ciri pengguna narkoba itu mungkin sudah dapat kita lihat ya. Barangkali dari mata, kemungkinan dari tingkah kehadirannya lakunya, ke kantor Pak Abid ya. termasuk kehadirannya biasanya itu nyambung dia. Indikasinya itu. Nah, kalau dia sudah pengguna narkoba pasti nyambungnya ke tidak masuk kantor. Tidak masuk kantor. Iya. Tidak masuk kantor karena dia mungkin selalu diapakan dengan rasa ketakutan. Itu. Kemudian yang terakhir yaitu tadi kita lakukan tindakan tegas terhadap penyalahguna narkoba supaya juga memberikan efek deteren terhadap personil yang lain. Dan untuk masalah narkoba ini kita tidak main-main. Dan masih ada sekitar beberapa orang lagi yang sedang menunggu untuk disidangkan terkait penyalahgunaan narkoba. Demikian Pak. Jadi Somat Humas Polri dan para rekan netizen, jangan dianggap bahwa anggota kepolisian itu kebal hukum. Dan ini sudah sebagaimana dijelaskan Pak Kabid Propam tadi, pada saat pemeriksaan Biro Propos juga masih ditemukan yang positif narkoba. Dan sudah kita ketahui bahkan ada perwira ya Pak Kabid yang di PTDH karena bermain-main dengan narkoba, dan pimpinan kita betul-betul eager dalam hal ini. Jadi apabila yang terlibat anggota pasti, apalagi yang make ketangkap sekali dan sudah berkali-kali atau residivis tadi, sudah pasti ancamannya di PTDH dan sekaligus ada yang berproses Pak Kabid Propam ya. Jadi tidak ada kebal hukum di anggota kepolisian. Apabila mereka terlibat negara pasti ditindak. Yang menindak adalah bidang Propam kepolisian ya, baik di Polda maupun di pusat. Mungkin Pak Kabid Propam, untuk proses hukum yang dilakukan jika terdapat anggota yang terlibat dalam pelanggaran pidana seperti kita jelaskan tadi, mungkin bisa dijelaskan Pak, sudah berapa nih di Polda Babel ini? Mungkin Bapak bisa jelaskan ini. Untuk pelanggaran pidana ada cukup beberapa personil. Ya. Ini sanksinya terhadap pelaku tindak pidana. Tentunya yang pertama proses pidana umum ya, betul ya. Oleh reserse. Nah nanti untuk sanksinya kita lihat apakah persangkaan di dalam pidananya itu hukumannya di atas 4 tahun. 4 tahun. Ya. Ya tentunya setelah inkrah nantinya ya kita akan proses kode etiknya. Kode etik ya. Dan sanksinya yang disampaikan di situ itu diberhentikan tidak dengan hormat. Ya. Jadi kalau untuk terkait masalah pidana, kalau ada pidana otomatis kita lakukan kode etik, proses pemeriksaan pelanggaran kode etik. Demikian. Jadi Sobat Humas Polri ya, Propam ini ibaratnya itu polisinya polisi. Jadi kalau masyarakat itu polisinya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun kalau polisi adalah Propam. Jadi anggota kepolisian yang terlibat, apakah itu pidana umum ataupun dalam kegiatan kedinasannya, itu akan berhadapan dengan Propam. Nah, mungkin Sobat Humas Polri, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita akan lanjutkan bincang-bincang selanjutnya setelah jeda yang berikut. Empat satker di lingkungan Kepulauan Bangka Belitung menjadi sasaran penegakan ketertiban dan disiplin anggota yang dilakukan di Propam Mabes Polri didampingi Bid Propam Polda Kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa 12 Oktober 2021. Keempat satker ini adalah Direktorat Intelkam, Ditreskrim Ditres Narkoba, dan Yanma. Seluruh personil dari keempat satker ini diperiksa kelengkapan administrasi, penampilan, serta dilakukan tes urin untuk memastikan anggota bersih dari narkoba. Kegiatan ini dilakukan untuk mengeliminir pelanggaran yang dilakukan para anggota sehingga seluruh personil dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan baik. Disiplin yang dilakukan oleh Propam Mabes Polri khususnya Biro Propos. Tujuannya sama, untuk mengecek ya sikap tampang anggota, kemudian kelengkapan pribadi, termasuk mengecek urin mengantisipasi penyalahgunaan narkoba yang sudah merupakan atensi dari pimpinan. Berkali-kali sudah diingatkan untuk anggota itu jangan lagi bermain-main dengan narkoba.
Penegakan ketertiban dan disiplin pada anggota yang dilakukan Div Propam Mabes Polri akan terus berlangsung di seluruh Satker dan Polres jajaran hingga hari Kamis mendatang. Komitmen Polri untuk menjaga profesionalisme anggota sangat penting agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tim Liputan Tri Brata News Polda Kepulauan Bangka Belitung melaporkan. Sobat Humas Polri dan para netizen, masih bersama kami di acara Tri Brata Talk Bid Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung. Sebagaimana video tadi sudah kita lihat bahwa kegiatan dari Biro Propos Polri yang sudah melakukan pemeriksaan di Polda Kepulauan Bangka Belitung. Mungkin lebih jelasnya kita akan tanyakan kepada Kabid Propam ya, hasilnya bagaimana dari mungkin Pak Kabid, hasil dari operasi Gaktiplin yang dilakukan bersama Biro Propos Propam Polri itu beberapa waktu lalu tuh yang ditemukan apa saja tuh Pak Kabid Propam ya? Baik, pada pelaksanaan Gaktiplin yang dilakukan oleh Biro Propos di Propam Polri, ada beberapa hal yang ditemukan terkait pelanggaran masalah penggunaan gampol. Gampol ya. Sikap tampang, kelengkapan administrasi. Ya, Nah, ini terkait mungkin KTA, SIM, dan SIM, lain segala sebagainya. macam. Ya. Termasuk masalah senpi. Ya. Ada ditemukan beberapa personil yang menggunakan senpi, surat izinnya sudah habis. sudah habis. Ya, Pak. Kemudian senpi juga tidak dirawat, Ya, mungkin betul, kotor. betul. Kemudian dilakukan tes urin. Tes urin ya. Nah, dan juga dicek masalah punglinya. Ah, ya. Kemudian dalam pelaksanaan Ops Gaktiplin tersebut masih ditemukan ada 3 personil kita yang melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkoba. Ya. Nah, untuk hal tersebut pelanggaran narkoba sedang kita proses penanganannya. Diproses ya Pak Kabid ya. Ya. Terhadap pelanggaran 3 personil ini ada 2 orang yang memang sudah residivis. Residivis ya. Bahkan sedang kita lakukan proses terhadap perkaranya yang dahulu dan sekarang iya, masih iya. juga masih ditemukan juga pelanggaran iya. terhadap penyalahgunaan narkoba. Iya, iya. Demikian Pak. Ya. Jadi Sobat Humas Polri, bahwa hasil dari temuan dari Biro Propos Polri kemarin bahwa masih ditemukan pelanggaran anggota, bahkan yang memang sudah residivis Pak Kabid ya, yang sudah berproses di Propam terus tertangkap lagi. Nah ini pasti akan diproses sama Bid Propam. Pimpinan sudah berkali-kali ya mengupayakan pencegahan dengan melakukan pemeriksaan urin di setiap satuan kerja baik Polda maupun Polres jajaran. Nah, mungkin dari pembicaraan kita tadi para Sobat Humas Polri dan para netizen semua bingung ya, mungkin apa yang dimaksudkan dengan pelanggaran disiplin dan apa yang dimaksudkan dengan pelanggaran kode etik. Nah, mungkin untuk itu lebih jelasnya kita bisa mendengarkan keterangan daripada Kabid Propam sehingga Sobat Humas Polri dan para netizen paham itu apa misalnya polisi kena disiplin, misalnya kena kode etik, mungkin bisa dijelaskan Pak Kabid Propam ya. Baik Pak Kabid Humas. Ya. Itu memang ada di kita itu aturan tentang pelanggaran disiplin dan ya. kode etik. Nah, untuk pelanggaran disiplin itu adalah suatu perbuatan, ucapan baik tulisan ya, yang melanggar disiplin yang telah diatur. Ya, betul. Diatur pada Perkap 2 tahun 2016. Di situ ya termasuk sikap tampang, ya. kehadiran anggota yang tidak lebih dari 30 hari. Ya. Itu kita masuk ke dalam pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin ya. Kemudian pelanggaran kode etik ini adalah pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri. Profesi, betul. Ya, pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri, di mana di situ menyangkut masalah etika. Etika, ya. Ada etika kepribadian, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan maupun etika kenegaraan. Betul. Jadi semuanya diatur di kita itu. Nah, bagi personil yang melakukan pelanggaran terhadap etika tersebut, kita proses penanganannya melalui pemeriksaan kode etik. Kode etik. Nah, di sini juga memang ada yang masuk dalam pelanggaran etika, masuk juga di pelanggaran disiplin. Disiplin, ya. Nah, di sini
ada pedoman yang baru diterbitkan, ditandatangani oleh Bapak Kapolri terkait masalah perbuatan melanggar disiplin dan kode etik. Ada 14 pelanggaran yang kode etik dan disiplin itu wajib diproses pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik, ya. Salah satunya termasuk narkoba ini. Narkoba. Kemudian asusila, pungli, itu tidak boleh diproses disiplin. Walaupun memang diatur juga dalam aturan disiplin kita. Tetapi dengan adanya pedoman pelaksanaannya, itu wajib. Wajib dilakukan proses kode etik. Kode etik. Apabila nanti biasanya kan ini pimpinan atasannya dari anggota yang bersangkutan kadang-kadang kan akan membela anggotanya, betul. sehingga udah didisiplinkan saja. Ya. Nah, terkait masalah 14 pelanggaran ini wajib nanti justru apabila diproses disiplin, ankumnya nanti akan diproses kode etik, termasuk perangkat disiplin. Nah, ini harus dipahami anggota juga termasuk pimpinan-pimpinannya. Demikian, Pak. Sobat Mas Beri dan para netizen, mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Kabid Propam tadi bahwa ada suatu perbuatan yang tercela oleh anggota kepolisian, apakah asusila, terus pungli ya Pak Kabid ya, ataupun narkotika, dan ini tentu dia kena disiplin, ya kena kode etik juga. Artinya anggota yang bersangkutan harus betul-betul tidak main-main, apalagi nanti dalam putusan itu ada sesuatu yang tidak pas ya Pak Kabid ya. Bahkan perangkat sidangnya juga akan dikenang sanksi. Biasanya tuh seorang komandan tuh ingin selalu membela anak buahnya Pak Kabid ya. Tetapi itu ada ketentuan, jadi ya komandannya mau bela tapi juga ada rambu-rambunya, tidak maunya membela sekonyong-konyong, membela yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sobat Humas Polri dan para netizen, pada segmen ini kita akan menyapa dan menjawab pertanyaan netizen yang ditanyakan kepada Pak Kabid Propam. Ini Pak Kabid Propam nih dari Septi Pangkal Pinang. Pak polisi, boleh menikah lebih dari 1 kali ya nih. Ini nanya dia nih. Polisi kan boleh nikah dari 1 kali. Jangan-jangan si Septi ini juga lagi pacaran dengan polisi nih ya. Jangan sampai jadi istri kedua polisi, jangan. Mungkin tapi lebih jelasnya kita bisa dijelaskan oleh Pak Kabid Propam mungkin. Ya. Baik. Terkait masalah personil Polri, itu diatur mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Termasuk terkait masalah menikah ya, betul. Nah, untuk menikah ini juga tidak boleh sembarangan. Tidak sembarangan. Harus ada izin dari kesatuan. Betul. Harus ada izin dari kesatuan. Baru setelah dikeluarkan izin, baru dia boleh melaksanakan pernikahan. Terus yang nikah 2 kali tadi Pak Kabid ini. Nah, ini dulu nanti ya. Terkait juga personil kita ini banyak yang melakukan nikah di bawah tangan. Di luar ya, tidak izin kantor istilahnya. Ini tidak bisa. Termasuk kemarin ada anggota kita yang mengajukan izin nikah, tetapi karena bermasalah tidak keluarkan izin. Nah, tentu dia tidak boleh menikah. Betul. Nah, terkait yang ditanyakan tadi, apakah boleh 2 kali? Di aturan kita tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan itu 2 kali, karena mau nikah 1 kali saja ada prosedur yang harus ditempuh. Betul. Apalagi 2 kali, mungkin di agama di Muslim boleh 2 kali, yang penting bisa ini termasuk izin dari istrinya. Nah, kalau di kita anggota Polri ini ya jelas tidak bisa. Karena ada aturan yang mengatur itu. Demikian. Sobat Humas Polri dan para netizen, sebagaimana kita simpulkan tadi keterangan Kabid Propam bahwa anggota kepolisian mau nikah pun tuh harus ada izin dan ada sidang pernikahan Pak Kabid ya. Ada. Jadi tidak boleh kita sekonyong-konyong tanpa izin dari kepolisian menikah. Nah, nanti menikah itu dengan siapa ya, jelas yang mau dinikahin siapa, nanti akan direkomendasikan untuk menikah secara agama. Jadi pertama dulu melalui kantor. Nah, untuk yang istri mau 2 di kepolisian secara tegas Pak Kabid ya, tidak diperbolehkan, karena ada polisi itu istrinya harus 1. Karena nanti kita juga akan diberi KPI, kartu penunjukan istri ya Pak Kabid Propam. Jadi KPI itu nanti itu menyatakan bahwa yang bersangkutan istri polisi, nanti mungkin mau ke rumah sakit, jadi menggunakan kartu KPI itu, kartu penunjukan istri namanya. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Pak Kabid Propam. Dira dari Bangka Barat. Pak polisi kok ada yang gondrong? Boleh ya? Nah, ini mungkin bisa dijelaskan nih, mesti ini harus dijelaskan dulu nih. Masalah rambut gondrong. Sesuai dengan
peraturan yang berlaku di kita, anggota Polri itu yang menggunakan pakaian seragam Polri. Ya. Seragam Polri seperti yang kita Uniform, gunakan ya? beruniform seperti ini, tentunya tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan, rambut gondrong. Tadi Ya. sudah diatur, Ya. itu 321. 321 321 dan untuk perempuan itu 2 cm di bawah di kerah. bawah kerah ya. Nah, ini juga di kita ini ada juga pakaian tidak berseragam. Tidak berseragam. Ya, mungkin Ya. diemban oleh fungsi Intelijen dan reserse, intel, ya. ya. Nah, untuk ini boleh. Hmm. Ya, boleh karena mungkin tujuannya adalah untuk melakukan penyamaran sehingga Ya. dalam mengungkap suatu perkara bisa berhasil. Demikian. Ya. Ya mungkin tadi yang bertanya, mungkin adik tidak melihat atau ibu ya, bahwa polisi kalau berpakaian uniform tidak mungkin rambutnya gondrong Pak Kabir ya, pasti Ya. pendek rambutnya. Tapi kalau yang fungsi intelijen ataupun reserse dia panjang dalam rangka untuk mendukung tugasnya. Tidak mungkin dia mau mencari suatu penjahat pakai seragam lengkap, udah keburu itu penjahatnya kabur. Ya mungkin sudah paham sampai di sini. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Henry. Nah, ini lagi Pak Kabid Propam. Apa betul polisi dilarang masuk ke tempat hiburan malam? Nah, ini untuk polisi yang bukan tugasnya, misalnya bimas, staf. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Pak Kabid Propam ya. Baik, untuk anggota Polri, untuk pribadi dia tidak boleh memasuki tempat hiburan malam. Malam, ya. Tegas disampaikan Ya. itu. Dan beberapa waktu yang lalu banyak kejadian akibat dari tempat hiburan, ya, banyak kejadian-kejadian. Kejadian-kejadian, ya. Nah, untuk itu ditegaskan anggota Polri tidak boleh memasuki tempat hiburan, Ya, hiburan betul. malam khususnya. Ya, betul ya. Kecuali, ini ada kecuali ya. Kecuali Personil tersebut sedang melaksanakan tugas, ya. Nah, melaksanakan tugasnya juga yang sesuai dengan fungsinya. Ada fungsi, ada surat Ya. perintahnya. Dan harus ada surat perintahnya, tidak boleh sembarangan. Ya, Walaupun tidak dia sembarangan, anggota ya. reserse, Iya. dia masuk tempat hiburan. Ya. Kalau tidak ada surat perintah tugasnya juga tidak boleh. Ya. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan kegiatan pengawasan di tempat hiburan. Bahkan ada razia ya Pak? Ada Gitu ya, ditemukan beberapa personil dan itu kita proses pelanggarannya. Demikian. Mungkin Sobat Mas Polri ya, jadi Polri itu tidak yang sudah, berarti dia sudah berani ke tempat hiburan, berarti sudah pasti sudah ada surat tugasnya Pak Propam ya. Kalau dia tidak ada surat tugasnya itu namanya nekat. Itu pasti nanti kalau ada razia dari Bid Propam itu juga akan kena periksa itu yang anggota dimaksud. Karena kalau ke tempat itu pasti ada surat perintahnya dan jelas tugasnya dalam rangka apa, penyelidikan atau penyidikan. Mungkin selanjutnya kita akan pertanyaan nih, si Supardi Norman dari mana ini? Tapi tidak disebutkan dari mana. Supardi Norman, ada jaminan keamanan jika masyarakat melaporkan anggota polisi yang melakukan pelanggaran. Jadi mungkin Pak Kabid Propam nih, masyarakat ini takut nih karena polisi melakukan pelanggaran, takutnya mereka tidak aman gitu. Takutnya mungkin sang polisinya mungkin bertindak, apakah dia yang ditindak oleh polisi itu untuk anggota polisi yang melakukan pelanggaran. Untuk masyarakat yang melaporkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, itu dijamin keamanan. Dijamin itu ya. Jadi ada beberapa laporan dari masyarakat Ya. yang masuk kepada kita, dan kita lidik apakah benar laporannya tersebut. Ya betul. Kalau harus memang dididik. benar ya kita proses. Dan Diproses. untuk masyarakat itu sendiri, Ya. tidak dikenakan apa-apa. Betul ya. Justru kita berterima kasih dan kita jamin keamanannya Ya. untuk masyarakat yang memberikan laporan. Ya. Justru kita harapkan masyarakat ini mau open terhadap personil Polri, Ya. baik personil Polri selaku pribadinya maupun dalam pelaksanaan tugas. Apabila ada hal-hal yang dirasakan masyarakat yang merugikan masyarakat yang dilakukan oleh personil Polri, silakan laporkan kepada kita. Ya. Nanti kita akan tindak tentu sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Ya. Jadi Sobat Mas Polri, apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian, silakan melapor dan itu pasti dijamin. Ya, jangan takut-takut, laporkan saja tetapi dengan data. Jangan hanya lapor Bapak itu begini-begini tapi datanya nggak ada, hanya keterangan ini Pak Kabid ya. Nah, tentu kami dari kepolisian akan mengecek juga nih dari Propam, benar nggak anggota ini melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai. Nah, mungkin mohon maaf bagi para netizen yang pertanyaan yang belum sempat kami jawab karena keterbatasan waktu, dan Pak Kabid Propam juga tadi juga waktu ini mepet sekali nih. Habis ini juga kami ada kegiatan rapat di Gedung Tribrata.
yang bergabung kita ucapkan terima kasih. Sobat Humas Polri, sebelum mengakhiri bincang-bincang kita dalam acara Tribal Talk hari ini, mungkin kita akan mendengarkan himbauan daripada Kabid Propam Polda Kepulauan Bangka Belitung. Mungkin himbauan Pak Kabid Propam dengan para Sobat Humas Polri dan netizen ini, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Kabid. Ya. Tentu pesan saya selaku Kabid Propam, tentu yang pertama untuk anggota sendiri. Anggota sendiri ya Pak Kabid ya. Ya, sekarang sudah tegas Bapak Kapolri, Kadif Propam sudah menyampaikan. Ya. Bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran, Ya. segera ditindak tegas dan keras. Keras, ya. Dan yang terlibat tindak pidana segera di PTDH Ya. dan pidananya dilanjutkan. Ya. Tentu pesan saya kepada anggota Polri untuk tetap melaksanakan kegiatan dan tanggung jawab dia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang berlaku. Jangan melakukan pelanggaran atau penyimpangan. Ya. Dan kepada masyarakat kami himbau agar kiranya masyarakat juga peduli terhadap personil Polri. Ya. Ini personil Polri ini adalah punya masyarakat. Ya, Jadi kalau betul. ada anggota Polri yang melakukan perbuatan atau dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan maupun yang merugikan masyarakat, segera lapor kepada kami. Ya. Karena kami akan proses sesuai dengan ketentuan, Ya. sesuai dengan moto kami, yaitu sebagai benteng terakhir pencari keadilan. Ya. Supaya nanti bisa kita proses. Demikian. Ya. Jadi Sobat Humas Polri, itu himbauan dari Kabid Propam Polda Kepulauan Bangka Belitung, karena Polri ini punya masyarakat, masyarakat juga berkewajiban untuk mengawasi Polri ini. Karena Propam ini adalah benteng terakhir apabila mungkin para Sobat Humas Polri dan netizen merasa tidak adil, Propam inilah nanti yang melakukan pemeriksaan terhadap anggota polisi yang tidak sesuai atau melakukan pelanggaran. Demikianlah bincang-bincang kita pada edisi kali ini. Terima kasih Pak Kabid Propam sudah bergabung sama kita atas memberikan waktunya. Insya Allah mungkin kita di lain kesempatan dalam momen yang lebih baik lagi kita akan berbincang-bincang Pak Kabid. Sampai jumpa pada Tribal Talks selanjutnya yang akan menghadirkan informasi kegiatan kepolisian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.